Reog, sebuah seni tari yang berasal dari Ponorogo. Bahkan, kata reog sendiri selalu diikuti kata Ponorogo di belakangnya, sebuah kota yang berada di Jawa Timur. Bila kita mendengar kata reog Ponorogo, yang pertama kali terbayang adalah sebuah kesenian yang penuh unsur mistis. Lalu, seperti apa sejarah dan asal-usul reog Ponorogo yang katanya erat kaitannya dengan raja terakhir Majapahit? Kita ulas dalam segmen Mbah Djarmi, bahas sejarah dan misteri. Assalamualaikum, saya Tama dalam segmen Mbah Djarmi, bahas sejarah dan misteri. Dan pada episode kali ini, saya akan membahas tentang asal-usul dari reog Ponorogo serta kaitannya dengan Raja Brawijaya kelima, raja terakhir sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit. Pementasan reog Ponorogo kerap dilakukan rutin di Monumen Bantar Angin, Desa Somoroto, Kecamatan Kauman. Lokasi ini diyakini warga setempat sebagai cikal bakal lahirnya reog. Di lokasi ini juga pementasan dilakukan sebanyak 6 kali dalam setahun dengan jadwal tertentu yang disesuaikan dengan kegiatan warga. Kesenian reog Ponorogo diawali dengan hadirnya sekelompok penari berbaju serba hitam atau kadang dengan dada terbuka sedang melakukan olah kanuragan alias kesaktian yang disebut dengan waro. Selanjutnya hadir para jatil yang merupakan gambaran para prajurit berkuda. Mereka merefleksikan pasukan dari kerajaan Bantar Angin yang dipersiapkan untuk berangkat menuju kerajaan Kediri. Mereka akan mengawal rajanya yaitu Prabu Klono Sewandono yang akan meminang Putri Ayu kerajaan Kediri, pujaan para raja dan pangeran di masa tersebut, Dewi Songgolangit. Berikutnya muncul penari bertopeng yang merupakan gambaran patih kerajaan Bantar Angin yang disebut Pujangga Anom alias Bujang Ganong. Gerakannya sangat khas dengan sebutan ganongan. Sang patih digambarkan sebagai orang yang lincah dengan tingkah yang sangat energik. Dia melompat ke sana kemari dengan gerakan akrobatik. Prabu Klono Sewandono sendiri hadir di tengah pagelaran, umumnya dengan diiringi tembang yang menggambarkan percakapan antara sang raja dengan patihnya. Puncaknya adalah munculnya Singobarong atau dadak merak, yaitu makhluk berkepala singa yang sangat besar dengan bulu merak yang tertata mirip kipas di atas kepalanya. Singobarong atau dadak merak beratnya bisa mencapai 50 kg. Diakui sebagai topeng terbesar dan terberat di dunia. Cara memainkannya pun juga terhitung unik, yaitu dengan menggigit bagian belakang topeng tersebut. Dan ada ritual khusus yang harus dilakukan sebelum memainkan Singobarong. Sebelum kita masuk dalam bab sejarah dan asal-usul dari reog, kita bedah dulu asal kata reog itu sendiri. Reog dalam penulisan aslinya merupakan reog menggunakan huruf Y di tengahnya. R, E, Y, O, G dalam pengejaannya. Perubahan penulisan dari reog menjadi reog
menghilangkan huruf Y berawal dari era Bupati Markum Singodimejo yang menjabat pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2004, yang membuat semboyan Kabupaten Ponorogo menggunakan kata reog yang merupakan kepanjangan dari resik, endah, omber, girang gemirang, yang memiliki arti bersih, indah, makmur, dan bahagia. Istilah reog disebutkan berasal dari kata riak yang berarti bergetar karena ramai. Tercantum dalam buku Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo dalam pentas budaya bangsa. Buku tersebut terbit pada tahun 1993 oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ponorogo. Menurut Haji Ahmad Tobroni Torejo, salah satu sesepuh kesenian reog, menjabarkan bahwa reog merupakan singkatan dari kalimat rasa eling yakti ora goroh, yang berarti rasa ingat, berbakti, dan tidak berdusta. Sedangkan menurut Mbah Pur, yang merupakan salah satu tokoh kesenian reog Ponorogo yang fenomenal dengan julukan Mbah Pur Warok Gendeng, menjabarkan reog sebagai singkatan dari rukun, eling, yakti, ono gunane, yang berarti rukun, ingat, dan berbakti ada manfaatnya. Lalu, bagaimana sejarah awal mula adanya kesenian reog? Ada beberapa versi yang berkembang dalam masyarakat tentang sejarah reog. Versi yang pertama, asal mula reog Ponorogo dilatar belakangi oleh kisah perjalanan Raja Kerajaan Bantar Angin, yaitu Prabu Klono Sewandono, ketika akan meminang Dewi Songgolangit sebagai calon permaisurinya pada tahun 900 Saka. Calon permaisuri yang bernama Dewi Songgolangit adalah putri dari Kerajaan Kediri. Dalam versi Bantar Angin diceritakan, ketika dilamar oleh Prabu Klono Sewandono, Dewi Songgolangit mengajukan syarat yang cukup berat, yaitu calon suaminya harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik. Tontonan atau keramaian yang belum ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor dan harus dapat menghadirkan binatang berkepala dua. Syarat yang diajukan Dewi Songgolangit ini merupakan penolakan secara halus dari sang putri, karena walaupun Klono Sewandono adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah, namun dia punya kebiasaan yang aneh, yaitu suka kepada anak laki-laki. Anak laki-laki itu dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Kebiasaan aneh Klono Sewandono, sang raja Bantar Angin ini, diyakini bisa dihentikan jika sang raja memperistri Dewi Songgolangit. Hal ini didapat dari mimpi Klono Sewandono. Disebutkan, selain Prabu Klono Sewandono, Singobarong yang merupakan raja dari Kerajaan Lodaya juga menaruh hati kepada Dewi Songgolangit. Raja Singobarong adalah manusia yang aneh. Dia seorang manusia yang berkepala harimau yang berwatak buas dan kejam. Baik Singobarong maupun Klono Sewandono yang memiliki kedikdayaan mulai mengerahkan kesaktian dan para anak buahnya untuk menciptakan tontonan yang menarik serta mendapatkan seekor binatang berkepala dua. Singobarong kemudian mencari tahu apakah saingannya Klono Sewandono sudah mendapatkan dan menciptakan tontonan dengan kreasi baru dan binatang berkepala dua. Lalu, berdasarkan informasi yang didapatkan dari patih Kerajaan Lodaya, jika Prabu Klono Sewandono hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Songgolangit dan bermaksud mendatangi Kerajaan Kediri tempat sang Dewi berada. Maka Singobarong pun menghadang pasukan Bantar Angin yang dipimpin oleh Klono Sewandono, sehingga pertempuran pun pecah. Singobarong berubah wujud menjadi singa yang sangat besar dan berhasil memukul mundur pasukan Bantar Angin. Namun akhirnya Singobarong takluk setelah dihantam dengan senjata andalan Prabu Klono Sewandono yang bernama Pecut Samandiman. Klono Sewandono akhirnya berhasil mengalahkan
Singo Barong dengan bantuan Cabuk Samandiman dan bahkan membuat mereka menjadi makhluk berkepala dua, yaitu kepala harimau dan burung merak, yang saat ini menjadi ciri khas dari reog Ponorogo. Dalam buku Babat Ponorogo jilid 1-8 tahun 1984, tari reog memiliki kisah tersendiri dalam proses kemunculannya. Nilai sindiran diduga sebagai unsur asal-usul lahirnya tarian reog Ponorogo itu sendiri, yakni sebagai bentuk sindiran Demang Ki Agung Kutu Suryo Ngalam dari Wengker yang ditujukan kepada Raja Majapahit saat itu, yaitu Prabu Brawijaya V. Bagi Ki Agung bersama masyarakat Wengker yang kini bernama Ponorogo, Raja tidak memenuhi kewajibannya untuk melayani rakyat dan memimpin negeri. Sebab kala itu sang raja terlalu menuruti masukan dari sang permaisuri, Ratu Dwarawati dari Campa. Ki Ageng Kutu pun memilih meninggalkan raja untuk mendirikan perguruan di mana dia mengajar seni bela diri kepada anak-anak muda, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan. Harapannya, kelak anak-anak muda itu bisa menjadi bibit kebangkitan kerajaan Majapahit kembali. Sadar pasukannya terlalu kecil untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan kerajaan, maka pesan politis Ki Ageng Kutu pun disampaikan melalui pertunjukan seni reog. Cara ini merupakan sindiran kepada raja dan kerajaannya. Pagelaran reog pun menjadi cara Ki Ageng Kutu untuk membangun perlawanan masyarakat lokal kepada pemerintah pusat menggunakan kepopuleran reog. Dalam pertunjukan reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singo Barong, raja hutan yang menjadi simbol untuk Raja Majapahit, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Tiongkoknya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Barongan yang berbentuk kepala harimau dengan burung merak di atasnya itu melambangkan sang raja yang ditunggangi permaisuri dalam setiap pengambilan keputusannya. Mungkin kalau zaman sekarang disebut pemimpin boneka. Sindiran pada Majapahit juga dilambangkan dengan tokoh jatilan, yaitu penari lelaki berias wanita yang menunggangi kuda. Penggambaran ini ditujukan pada tentara kerajaan Majapahit yang telah kehilangan keberaniannya melawan pasukan musuh. Kepopuleran reog Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan sang raja mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Pemberontakan oleh Warok dengan cepat dapat diatasi, dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan Warok. Namun, murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkannya secara diam-diam. Walaupun begitu, kesenian reognya sendiri masih diperbolehkan untuk dipentaskan karena sudah menjadi pertunjukan populer di antara masyarakat. Namun, jalan ceritanya memiliki alur baru di mana ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo, yaitu Klono Sewandono, Dewi Songgolangit, dan Sri Gentayu. Kecenderungan sikap raja ini meruncing hingga melahirkan beberapa pemberontakan di Majapahit yang berbuah berakhirnya kekuasaan Majapahit. Setelah Ki Ageng Kutu dikalahkan, Raden Katong melestarikan Barongan sebagai media dakwah Islam. Mengingat Raden merupakan penyebar Islam pertama kali di Ponorogo, Barongan yang dimiliki Warok sekarang menjadi milik masyarakat Ponorogo dan berganti nama menjadi reog. Kata reog sendiri berasal dari kata riokun yang berarti husnul khotimah. Raden Katong atau Batara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari selirnya, yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Beliau adalah pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama di Ponorogo. Batara Katong merupakan utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Pendiri kerajaan Demak sendiri merupakan kakak tertuanya, yaitu Lembu Kenongo, yang berganti nama menjadi Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Setelahnya,
Kesenian reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dihilangkan dari unsur-unsur pemberontakan dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantar Angin sebagai sejarah reog yang ceritanya telah kalian dengar di awal. Lalu, para punggawa dan anak cucu Batara Katong inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam di Ponorogo. Saat ini, nama Batara Katong diabadikan sebagai nama stadion dan sebuah jalan utama di Ponorogo. Demikian sekelumit kisah sejarah tentang reog Ponorogo. Ada banyak versi dan sumber yang membuat sejarah adanya reog Ponorogo terdapat beberapa perbedaan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan ataupun mengoreksi, silakan tulis di kolom komentar ya. Baiklah, demikian episode Mbah Jarmi kali ini. Bahas sejarah dan misteri. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih yang telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan kirim-kirim salam juga nggak apa-apa. Saya Tama pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.